Pada video kali ini, Pinarachi akan merangkum alur cerita film animasi Up, yang dirilis tahun 2009 kemarin. Dan dapat dipastikan, akan mengandung spoiler di dalamnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Please let me in. No. Film ini diawali dengan menceritakan kehidupan tokoh utama Carl Fredricksen saat ia masih anak-anak. Saat itu, si kecil Carl memiliki cita-cita untuk menjadi seorang petualang, mengikuti idolanya, Bapak Charles Muntz, seorang petualang ternama. Dalam petualangan terakhirnya, Bapak Charles menemukan sebuah tulang dari burung langka. Sayangnya, setelah diteliti lebih lanjut, disimpulkan bahwa tulang tersebut palsu. Karena dianggap dengan sengaja memberikan bukti palsu, maka Bapak Charles pun dihukum, dengan dicabutnya penghargaan dan keanggotaan dari organisasi petualang tersebut. Demi memperbaiki nama baiknya, Bapak Charles akhirnya memutuskan untuk mencari burung langka tersebut, dan berjanji tidak akan kembali sampai ia menemukannya. Kembali ke tokoh utama kita, saat bermain, si kecil Carl bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Ellie, yang juga mempunyai mimpi menjadi seorang petualang, dan juga mengidolakan Bapak Muntz. Kemudian Ellie menceritakan kepada Carl, mimpinya untuk membangun sebuah markas untuk para petualang, di puncak bukit yang dinamakan Paradise Fall. Keduanya menjadi sahabat, dan setelah dewasa, akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena mereka selalu gagal saat mereka berusaha memperoleh seorang anak, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, mereka tidak akan bisa memilikinya. Hal tersebut membuat mereka berdua sangat terpukul, terutama Ellie. Untungnya, mereka dapat mengalihkan perhatian mereka pada cita-cita masa kecil, yaitu untuk mengunjungi puncak Paradise Fall. Dan mereka mulai untuk menabung, tetapi karena adanya berbagai kebutuhan hidup yang lebih mendesak, mereka baru dapat akan mewujudkan impian tersebut, saat mereka telah berusia lanjut. Sayangnya, saat kakek Carl telah berhasil membeli tiket, untuk memenuhi mimpi rencana perjalanan mereka, nenek Ellie yang telah berusia lanjut, jatuh sakit dan akhirnya meninggal, tanpa berhasil mencapai cita-cita masa kecilnya, yaitu mengunjungi puncak Paradise Fall. Beberapa tahun kemudian, daerah sekitar rumah kakek Carl berubah menjadi gedung-gedung tinggi, dan hanya kakek Carl yang bertahan untuk menolak menjual rumahnya, walaupun telah beberapa kali menerima penawaran dari pihak developer. Saat sedang bersantai, kakek Carl dikunjungi oleh seorang anak kecil bernama Russell, seorang anggota pramuka, yang telah memiliki banyak medali kehormatan. Russell mendatangi kakek Carl, dengan harapan ia akan dapat membantu, dan setelahnya, ia berharap akan mendapatkan medali, untuk kategori menolong orang-orang tua. Medali tersebut, adalah medali terakhir yang dibutuhkan Russell, untuk dapat naik ke tingkat petualang senior pramuka. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja konstruksi, tanpa sengaja merusak kotak surat milik kakek Carl, dan karena emosi, kakek Carl memukul pekerja tersebut hingga ia terluka. Tentu saja hal tersebut segera dimanfaatkan oleh pihak developer, untuk dapat membeli dan memindahkan kakek Carl, yang selalu menolak untuk pindah. Akhirnya kakek Carl pun dituntut, dan kemudian dihukum oleh pengadilan, untuk pindah dan tinggal di rumah panti jompo. Menolak untuk dipindahkan, serta teringat janjinya kepada Ellie, almarhum istrinya, kakek Carl akhirnya membuat sebuah rumah terbang, dan berencana untuk pergi ke Paradise Fall. Esok harinya, saat hendak dijemput oleh petugas dari panti jompo, langsung saja kakek Carl segera melarikan diri, dengan rumah terbangnya.
Tanpa disadari kakek Carl, si kecil Russell juga ikut terbawa saat ia kabur dengan rumahnya, dan sebelum berhasil menurunkan si penumpang gelap, rumah terbang kakek Carl terbawa badai yang menerbangkan rumah tersebut ke lokasi yang cukup jauh. Setelah berhenti terbawa badai, kakek Carl memutuskan untuk turun ke darat, untuk mencari tahu posisi dan lokasi mereka saat ini. Setibanya di daratan, kakek Carl sangat terkejut, karena ternyata posisi mereka telah dekat dengan Bukit Paradise Fall yang dicita-citakan oleh Nenek Ellie. Akhirnya, diputuskan untuk meletakkan rumah terbangnya terlebih dahulu, dan baru kemudian mencari cara untuk memulangkan Russell. Dalam perjalanan menuju bukit yang diinginkan, mereka bertemu dengan seekor burung besar, yang sedang diburu oleh sekelompok anjing yang sangat terlatih, dan mampu berbicara dengan bantuan sebuah kalung elektronik di leher mereka. Gagal menangkap burung buruannya, akhirnya grup anjing tersebut membawa dengan paksa kakek Carl dan Russell, untuk diserahkan ke pimpinan mereka. Dan kakek Carl pun harus terkejut untuk yang kedua kalinya, karena pimpinan para anjing tersebut ialah Charles Muntz, petualang legendaris, yang diidolakan kakek Carl dan Nenek Ellie sejak mereka masih muda. Charles Muntz, yang sudah lama tidak bertemu dengan manusia lain, tampak senang ketika menemui kedua tamunya dan mengajak mereka untuk makan bersama, di dalam pesawat balon udara miliknya. Sambil menikmati hidangan, kakek Muntz menceritakan kisah masa lalu ketika ia dianggap berbohong tentang tulang burung langka temuannya, dan hingga saat ini, ia masih terobsesi untuk menangkap burung langka tersebut. Saat melihat tulang burung yang dipajang oleh kakek Muntz, secara spontan Russell mengatakan bahwa tulang tersebut mirip dengan Kevin, seekor burung besar yang telah beberapa hari mengikuti mereka. Hal tersebut menimbulkan rasa curiga kakek Muntz terhadap kedua tamunya, bahwa mereka juga bertujuan untuk menangkap burung langka buruannya. Tanpa disangka, Kevin yang selama ini bersembunyi di rumah terbang kakek Carl, berkotek cukup keras, sehingga menarik perhatian kakek Muntz, yang langsung memerintahkan kepada pasukan anjingnya, untuk menangkap Kevin, dan juga kedua tamunya. Kakek Carl, yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Kevin sedang mencari makanan untuk anak-anaknya, tidak merelakan burung besar tersebut untuk ditangkap, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, mereka juga mendapatkan bantuan dari Doug, seekor anjing milik kakek Muntz yang membleot, dan menginginkan kakek Carl untuk menjadi pemiliknya. Atas bantuan Doug, serta kerja keras Kevin, mereka berdua dapat lepas dari kejaran pasukan anjing kakek Muntz. Tetapi sebelum mereka berhasil lepas dari kejaran pasukan anjing, seekor anjing yang bernama Alpha, berhasil menggigit dan melukai Kevin, hingga ia tidak mampu untuk berjalan sendiri. Karena Kevin harus segera kembali kepada anak-anaknya, kakek Carl akhirnya setuju dengan permintaan Russell, untuk mengantarkan Kevin pulang ke rumahnya. Sementara itu, dengan menyalakan alat pelacak yang ada pada kalung Doug, kakek Muntz dapat mengetahui lokasi buruannya, sehingga dapat melakukan pengejaran kembali. Saat kelompok kakek Carl telah sampai di depan perumahan milik Kevin, tiba-tiba pesawat balon udara milik kakek Muntz muncul, dan menembakkan jaring perangkap, yang berhasil mengenai dan mengikat Kevin. Dengan segera, kakek Carl dan Russell berusaha untuk melepaskan Kevin dari ikatan jaring tersebut. Untuk mengalihkan perhatian, kakek Muntz melemparkan api di bawah rumah kakek Carl, yang sebelumnya diikatkan pada sebuah pohon. Melihat hal tersebut, kakek Carl terpaksa harus memilih antara menyelamatkan Kevin,
atau rumah kenangannya bersama Nenek Ellie. Beberapa detik kemudian, kakek Carl akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kevin, dan menyelamatkan rumah terbangnya. Dengan cepat, para pasukan anjing kakek Moons segera menarik Kevin ke dalam pesawat, dan saat itu juga, Kevin akan dibawa kembali ke perkumpulan petualang, untuk membuktikan bahwa kakek Moons tidak berbohong mengenai tulang burung langka tersebut. Setelah melalui berbagai macam hambatan, akhirnya kakek Carl berhasil mewujudkan cita-cita awalnya, yaitu meletakkan rumah di puncak Paradise Fall. Saat bersantai, kakek Carl teringat kepada almarhum Nenek Ellie, yang ingin menuliskan petualangannya di Paradise Fall, ke dalam buku petualangannya yang masih kosong saat itu. Ketika kakek Carl membuka buku tersebut, ternyata bagian kosong dari buku petualangan Nenek Ellie, telah terisi dengan foto kehidupan Nenek Ellie saat bersama dengan kakek Carl, yang dapat juga diartikan, bahwa sebenarnya impian Nenek Ellie telah tercapai. Setelah berhasil memenuhi janjinya kepada Nenek Ellie, kakek Carl pun teringat, bahwa masih ada satu janji lagi yang belum ia penuhi, yaitu janjinya kepada Russell, untuk mengantarkan Kevin pulang ke rumahnya, kembali kepada anak-anaknya. Russell, yang merasa kecewa dengan keputusan kakek Carl, memutuskan untuk pergi seorang diri, demi menyelamatkan Kevin. Melihat hal tersebut, kakek Carl memutuskan untuk mengikuti Russell. Setelah berhasil mengejar dan masuk ke dalam balon udara kakek Moons, beberapa saat kemudian, Russell segera tertangkap oleh para pasukan anjing. Untungnya, tidak lama kemudian kakek Carl dan Doug datang untuk menyelamatkan Russell. Setelah berhasil membebaskan Kevin, mereka masih harus berjuang keras untuk dapat meninggalkan balon udara kakek Moons. Sehingga pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan kakek Moons, dan mengambil alih pesawat balon udara beserta pasukan anjingnya. Setelah memulangkan Kevin kembali ke anak-anaknya, mereka segera mengantarkan Russell ke acara penghargaan pramuka, karena Russell telah berhasil mendapatkan medali, yang ia butuhkan untuk naik ke tingkat selanjutnya, yaitu medali untuk menolong orang-orang lanjut usia. Dan film ini berakhir dengan happy ending.